I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di tempat lain, terlihatlah orang yang bernama Granet. Dia adalah peringkat ketiga di Order of the Nerguard, seorang pahlawan yang telah menopang kekaisaran selama ini. Bahkan dia tuh dikenal sebagai dewa militer. Dan saat itulah muncullah Benimaru di sana. Granet dan Benimaru pun langsung memperkenalkan diri mereka dan pertempuran akan segera dimulai. Namun saat itu Granet pun meminta waktu sebentar dan memuji kemampuan Benimaru karena dia tuh tahu Benimaru adalah makhluk yang sangat kuat. Tapi Granet berkata dia telah membantai banyak orang sebelumnya. Benimaru saat itu udah nggak sabar, tapi Granet pun melanjutkan kata-katanya yang intinya dia tuh kagum dengan kekuatan dari Benimaru dan meminta Benimaru untuk menjadi anak buahnya. Dengan begitu, Granet akan bertanggung jawab atas semua pasukan Benimaru. Tujuannya melakukan hal ini karena Granet tahu saat ini kekaisaran dalam krisis pasukan. Jadi dia berencana untuk membawa Benimaru menjadi pasukannya. Benimaru pun marah. Dalam hati dia berkata, "Kau ingin menggunakanku sebagai bidakmu. Kalau begitu akan kuuji kekuatanmu di sini." Benimaru pun berkata, "Jika anak buahku kau lindungi, apa yang akan terjadi dengan tuanku Raja Iblis Rimuru?" Namun Granet berkata, Raja Iblis Rimuru itu terlalu berbahaya. Jadi kita akan menghancurkan dirinya bersama. Oh iya, tujuan Benimaru menanyakan semuanya hanya untuk mencari informasi. Karena gak mungkin bagi Benimaru untuk mengkhianati tuannya Rimuru sambil mencoba untuk mengulur waktu. Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari sial. "Oi Benimaru, aku akan memberikanmu kekuatan yang telah kau tunggu-tunggu." Dan saat itu juga ras Benimaru langsung berevolusi ke bentuk kehidupan spiritual, yaitu roh api ilahi. Dan setelah menyaksikan pertempuran antara Rimuru dan Felgrin, kendali api penuh dari skill Generalissimo digabungkan dan mencapai puncak tertinggi. Setelah itu Benimaru pun langsung melesat dengan sangat cepat dan sering. Granet kaget dan bilang Benimaru terlalu terburu-buru. Lagian apa salahnya tinggal mengganti tuan baru? Mendengar hal itu, Benimaru pun sangat marah. Dia berkata, "Tarik pedangmu sekarang." Granet pun berkata, "Apa kau yakin? Jika kau bertarung kau pasti akan terbunuh. Tapi jika kau bersamaku, kau akan aman menjadi pasukanku. Aku memang menghargai aurahmu, tapi itu juga belum cukup untuk membunuh diriku." Seketika Granet pun langsung melepaskan dominasi pahlawannya dan percakapan panjang pun terjadi. Sampai pada akhirnya Granet berkata Benimaru dan pasukannya cuma orang lemah. Mendengar hal ini Benimaru pun jadi sangat marah. Dia tuh nggak menyangka telah diremehkan sejauh ini. Benimaru dan Granet pun langsung menarik pedang mereka. Saat Granet mulai mengangkat pedangnya, atmosfer mulai melepaskan aura yang mendominasi. Seperti roh baru telah tercipta. Granet berkata, "Pergilah ke neraka. The Breaking Army Shock and Away." Itu adalah salah satu skill terkuatnya. Dan berniat langsung membunuh Benimaru dengan satu serangan. Namun tiba-tiba Benimaru langsung menghancurkan serangan itu dengan menggunakan pedangnya. Granet jadi kena mental dan berteriak itu sangat tidak mungkin. Benimaru pun berkata, "Seranganmu sangat lemah bagiku. Kalau begitu, sekarang giliranku." Benimaru pun saat itu langsung melepaskan kekuatan tertinggi Dewa Matahari Amaterasu. Ini adalah kekuatan yang sial berikan setelah menganalisa kekuatan dari si Felgrin. Itu adalah fenomena di luar logika.
yang panasnya bahkan mulai mendekati panas matahari. Namun, Granat malah merasa Benimaru akan kehilangan banyak energi dan mencoba mengadu serangannya dengan serangan Benimaru sambil mencari kelemahan dari Benimaru. Granat berkata, "Jangan meremehkan diriku dan matilah di sini." Saat itu juga, Granat pun langsung menggunakan kekuatan penuhnya. Dan saat itulah, petir meledak menciptakan bencana yang sangat besar dan berbenturan dengan kekuatan Benimaru secara langsung. Dan di sini, Benimaru pun tahu Carrera telah mengalahkan Tatsuya Kondo. Oh iya, perlu diketahui, Benimaru telah menguasai banyak jurus-jurus Carrera saat ini karena koridor jiwa Rimuru. Dan setelah serangan dari Granat dipatahkan, dia pun langsung binasa karena serangan itu nggak bisa menahan kekuatan dari Raja Matahari Amaterasu dari Benimaru. Meskipun pada dasarnya kekuatan Benimaru tidak secepat kecepatan dari kekuatan Felgreen, tapi Benimaru bisa menggunakan pedang dengan kecepatan ilahi. Benimaru pun puas dengan kemampuannya dan lawannya saat ini telah meninggoy. Di sisi lain, Felgreen mulai sangat panik karena saat ini tubuh lainnya telah dimakan oleh Raja Iblis Rimuru. Dia pun mulai takut pada Raja Iblis Rimuru karena cloningnya bahkan gak bisa lagi kembali. Dan bagi sosok Felgreen, ini tuh benar-benar gak masuk akal. Dan saat ini setengah dari energinya telah menghilang dan tidak ada tanda-tanda akan pulih kembali. Parahnya lagi, Felgreen cuma punya sisa 20 energi penuhnya. Itu artinya Felgreen saat ini gak mungkin menang dari Rimuru. Namun tiba-tiba masuklah Testarossa di ruangan itu. Testarossa berkata, "Ara, kenapa Nona Felgreen sangat panik di medan perang?" Felgreen pun kaget melihat kehadiran dari Primordial Putih. Testarossa pun tersenyum, tapi senyuman itu terasa sangat mengerikan. Dan Testarossa berkata, "Sudah kubilang panggil namaku." Seketika aura Testarossa langsung dilepaskan. Felgreen pun berkata, "Jadi apa kau ingin melawanku sekali lagi? Apakah rasa sakit yang kuberikan tadi padamu masih kurang?" Testarossa berkata, "Hahaha, aku nggak perlu menang. Tugasku hanya untuk mengulur waktu." Mendengar hal itu, Felgreen pun langsung menyerang Testarossa. Namun, Testarossa dengan tenang mematahkan semua serangan dari Felgreen. Felgreen berkata, "Jangan menahan kami, karena itulah aku membenci iblis primordial." Mendengar ini, Testarossa berkata, "Aduh sayang sekali, padahal diriku sangat menghormatimu kakak dari Tuan Veldora." Mendengar hal ini, Felgreen pun berkata, "Oh begitu ya, ya udah mundurlah untukku sekarang." Namun Testarossa malah berkata, "Aku menolak. Aku memang menghormati dirimu, tapi aku juga benci kekalahan. Jadi biarkan aku membalaskan dendam padamu." Dalam hati Testarossa berkata, sungguh kemenangan yang luar biasa bagi Tuan Rimuru. Bahkan True Dragon yang luar biasa cuma mainan untuknya." Dan karena hal itu, Testarossa juga ingin berkembang lebih jauh. Dan seketika, dua kekuatan merah dan putih langsung melesat. Saking cepatnya, bahkan gak semua orang bisa melihat pertarungan itu. Testarossa juga telah memohon diberikan kekuatan baru. Dan saat itulah terdengar suara dari Xiao yang memberikan keterampilan tertinggi Hell King Belial. Ini tuh mirip skill ultimate-nya Ruminas yang bertanggung jawab atas hidup dan mati. Namun bedanya, skill Testarossa ini lebih ditujukan untuk kematian. Karena bagi Testarossa, kekalahan adalah penghinaan yang sangat besar. Dan diketahui di dunia ini, iblis seperti Diablo gak pernah bisa Testarossa kalahkan. Dan karena itulah, Testarossa pun mau terus menjadi kuat juga. Makanya, Testarossa gak pernah berhenti menantang Zekion dengan tujuan untuk membuatnya lebih kuat lagi agar bisa bersaing dengan Diablo. Felgreen kaget, Testarossa punya skill ultimate. Dia tuh mulai merasa bahwa kabur dari medan perang akan sangat sulit. Testarossa pun berkata, "Mana pujian untukku?" Mendengar hal ini, emosi Felgreen langsung meledak. Dan seketika, ledakan besar yang mampu mengubah ruang pun terjadi.
Namun saat itu, tiba-tiba Carrera pun masuk menerobos pintu ruangan. Carrera pun saat itu langsung minta izin untuk ikut bertarung. Tapi Testarossa nggak ngizinin. Karena itu, Carrera berkata, "Baiklah kalau begitu, lagian aku sudah puas. Jadi, kuserahkan dia untukmu." Carrera pun saat itu langsung duduk untuk menonton pertarungan Testarossa. Dan anehnya, tiba-tiba Ultima juga udah duduk di sana. Tapi kita tuh nggak tahu kapan Ultima udah masuk. Dan gak lama, Sion, Zoe, dan Benimaru juga memasuki ruangan. Felgreen makin kena mental karena saat ini semua pasukan Rudra telah dikalahkan. Dan gak lama lagi, Testarossa juga akan menang karena telah berhasil mengulur waktu. Dan kendali Rudra Felgreen akan segera runtuh dari dunia. Di sisi lain, Laples dan Vega lagi bertarung untuk menghadapi Kazarim. Dan saat ini diketahui mantra undead telah berakhir karena hilangnya bantuan dari Felgreen. Kazarim pun telah lepas kendali. Namun, beberapa undead telah tercipta. Laples telah siap bertempur. Namun, tiba-tiba muncullah orang lain di sana. Laples pun berkata, "Siapa dirimu?" Orang itu pun kemudian berkata, "Aku adalah urutan ke-10 di tentara Kaisar. Namaku adalah Veldue." Melihat kekuatannya, Vega berkata, "Berikan dia padaku, aku akan memakannya." Namun saat itu, Laples malah menghentikan Vega. Namun gak lama, muncullah sang Yuki Kagurazaka. Yuki berkata, "Vega, bantulah aku. Laples adalah pengkhianat." Mendengar hal ini, Vega sangat murka karena kata-kata itu berasal langsung dari Yuki. Laples pun langsung mencoba menyadarkan Yuki yang lagi didominasi. Namun gak bisa. Vega malah tersenyum dan berkata, "Bos Yuki, bolehkah aku memakan Laples setelah kita membantainya?" Yuki pun berkata, "Tentu saja, aku ingin melihatmu menjadi lebih kuat." Vega pun merasa kesenangan. Laples mulai kesulitan karena harus melawan dua musuh yang kuat di saat yang bersamaan. Namun gak ada pilihan lain selain kabur. Tapi tetap gak mudah karena saat itu Veldue juga mulai mengganggu pelarian dari Laples. Itu karena Veldue punya dominasi ruang. Dan seketika tendangan kuat Yuki dilepaskan. Energi besar dari Vega juga dilepaskan. Namun saat itu, dengan memanfaatkan serangan dari Yuki, Laples mampu mementalkan si Vega dan membuat Vega sampai nggak bisa bangkit saat itu. Namun tiba-tiba Yuki melesat lagi dengan sangat cepat. Laples nggak lagi bisa menghindar. Dia pun yakin akan mati di sini. Namun tiba-tiba pukulan kuat dari Yuki ditangkis oleh Mamang Diablo. Diablo berkata, "Kufuku, ini semua salahmu. Jika kau disalahkan oleh Tuan Rimuru." Kata-kata dari Diablo ini ditujukan untuk dirinya sendiri karena Rimuru tuh udah bilang jangan mengganggu pertarungannya. Dan ada kemungkinan Yuki akan jadi pengganggu di pertarungan Rimuru. Makanya Diablo turun tangan di sini. Dan melihat kehadiran dari Diablo, Laples sangat kaget. Dia pun berkata, "Apa Tuan Diablo di sini untuk menyelamatkan dirinya?" Mendengar hal itu, Diablo berkata, "Kenapa aku harus menyelamatkan dirimu? Tapi baiklah, akan kuselamatkan hidupmu." Diablo melakukan hal ini agar Laples membantu Diablo menjelaskan pada Rimuru kalau Diablo telah menyelamatkan si Laples dengan tujuan agar dia tuh nggak dimarahin karena ikut campur dalam pertarungan Rimuru. Namun sebenarnya kehadiran Diablo di sini karena dia merasakan unsur-unsur sihir mencurigakan yang ada di sini. Namun tiba-tiba Diablo terkejut melihat kehadiran Veldue. Sepertinya Diablo juga telah mengenal sosok Veldue. Diablo pun gak nyangka Veldue sampai bergabung dengan Rudra. Veldue berkata, "Aku gak menyangka Primordial Hitam telah menjadi anak buah Raja Iblis Rimuru." Diablo berkata, "Namaku sekarang adalah Diablo. Kita nggak punya hubungan. Tapi jika kau mencoba mengganggu Tuan Rimuru, jangan salahkan aku untuk membantai dirimu. Jadi pergilah sekarang."
Veldue berkata, kata-katamu terlalu baik untuk jati dirimu. Kau adalah ras iblis yang selalu menghalangi jalanku. Veldue pun melihat Diablo dengan penuh kebencian. Dan saat itu, aura tingkat tinggi telah dilepaskan. Namun Diablo sama sekali nggak terpengaruh. Veldue berkata, hahaha, kita lupakan saja. Lagian, jika aku melawanmu di sini, sepertinya aku nggak bisa menang. Diablo berkata, kufufufu, kapanpun itu, kau nggak mungkin bisa menang dariku. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.